Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 4 SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Ahlan wa sahlan di video pembelajaran bahasa Arab Tamyiz. Anak-anak Bapak, di video kali ini Bapak ingin mengulas beberapa materi kita di ayat 1 sampai dengan ayat 15, tentunya surat Al-Baqarah. Berarti anak-anak Bapak, setelah ini Bapak akan mengulas, Bapak akan mengulang, atau Bapak akan mengingatkan kembali memori Ananda semua tentang ayat 1 sampai dengan ayat 15. Mari kita mulai dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak Bapak, sekarang fokus ke ayat 1. Ayat 1 di sana adalah alif lam mim. Alif lam mim. Jenis katanya huruf, artinya adalah alif lam mim. Jadi alif lam mim itu huruf, artinya adalah alif lam mim. Berikutnya adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ayat 2. Kita bahas perkata. Zalika itu huruf, artinya adalah itu. Alkitabu. Alkitabu isim. Limaza, kenapa alkitabu itu isim? Karena ada awalan al. Al itu merupakan salah satu ciri dari isim. Jadi alkitabu isim karena berawalan al. Artinya apa? Artinya adalah kitab. La huruf, artinya tidak. Roiba, roiba isim. Roiba isim. Kenapa dia roiba itu isim? Karena awamil, karena dia didahului oleh huruf la, sehingga roiba itu menjadi isim. Apa arti roiba? Roiba itu artinya adalah keraguan. Fi huruf artinya di dalam. Hi huruf artinya dia atau nya. Hudan, hudan isim. Kenapa ada hudan itu isim? Karena berakhiran tanwin. Artinya apa? Artinya adalah petunjuk. Li huruf artinya untuk. Al-muttaqin, al-muttaqin isim. Kenapa? Karena dia bergabung atau didahului oleh huruf li. Li berarti dia awamil. Jadi al-muttaqin isim karena awamilul ismi. Ada yang mendahului sebuah isim. Jadi al-muttaqin itu artinya orang-orang yang bertakwa. Kita artikan zalikal kitabu. Zalikal kitabu itu artinya adalah itu kitab. Tetapi dalam konteks terjemah itu artinya ini kitab atau kitab ini. Oke, berikutnya la raiba fihi. La raiba fihi, la tidak, raiba keraguan, fi di dalam, hinya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Hudan itu artinya petunjuk, li untuk, al muttaqin orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Berikutnya kita bahas ayat 3. Allazina yu'minuna bi al-ghaibi wa yuqimuna as-solata wa min ma razaqnahum yunfikun. Kita bahas satu-satu. Allazina huruf artinya orang-orang yang. Yu'minuna fi'lul mudhari'. Limaza, kenapa yu'minuna itu kita sebut dengan fi'lul mudhari'? Karena di dalam tamyiz salah satu ciri dari fi'lul mudhari' itu apa? Berawalan huruf ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Berarti yu'minuna diawali oleh huruf yu, berarti dia fi'lul mudhari'. Berikutnya bi. Bi itu huruf
artinya dengan, al-ghaibi isim. Al-ghaibi isim artinya yang ghaib. Sekarang pertanyaannya, al-ghaibi itu kita sebut isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf B, kemudian ada alif lam, kemudian diakhiri oleh kasroh. Kita bahas lagi, allazina huruf artinya orang-orang yang, yu'minuna fi'lul mudhari' artinya mereka beriman, bi huruf artinya dengan, al-ghaibi isim artinya yang ghaib. Berikutnya kita lanjutkan, wa huruf artinya dan, yuqimuna fi'lul mudhari' artinya mereka mendirikan, as-sholata isim artinya solat, wa huruf artinya dan, mimma itu dua kata, min dan ma. Apa itu min dan apa itu ma? Min itu jenis katanya huruf artinya dari, ma itu jenis katanya huruf artinya apa yang. Jadi mimma dari apa-apa yang. Jadi mimma dari apa-apa yang, wa mimma dan dari apa-apa yang, rozaqna perhatikan katanya berakhiran na panjang. Kalau ada kata yang berakhiran na panjang berarti jenis katanya adalah fi'lul mudhari'. Jenis katanya apa? Jenis katanya fi'lul mudhari'. Jadi rozaqna fi'lul mudhari' artinya kami telah memberi rezeki atau kami telah beri rezeki. Hum huruf artinya mereka, yunfikun berawalan yu berarti dia fi'lul mudhari' artinya adalah mereka nafkahkan atau mereka infakkan. Berarti wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami beri rezeki kepada mereka, yunfikun mereka infakkan. Berikutnya kita bahas ayat 4. Wa allazina yu'minuna bi ma unzila ila ka wa ma unzila min qabli ka wa bi al akhirati hum yuqinun. Kita bahas wa huruf artinya dan, ini udah sering ini. Allazina huruf artinya orang-orang yang, yu'minuna fi'lul mudhari' artinya mereka beriman, bi huruf artinya dengan, ma huruf artinya apa yang, unzila. Oke, unzila ini adalah fi'lul madi. Dia ini adalah fi'lus sulasi marzid bi harfin wahid. Fi'il yang 3 huruf mendapat tambahan 1 huruf. Jadi unzila ini fi'lul madi. Oke, kenapa dia fi'lul madi? Karena berakhiran fathah. Jadi unzila ini fi'lul madi karena berakhiran fathah. Apa arti unzila? Unzila itu artinya diturunkan atau telah diturunkan. Oke, ila huruf artinya kepada, ka huruf artinya kamu atau mu. Oke, ilaika kepadamu. Jadi ilaika itu huruf keduanya ila ditambah ka, maka jenis katanya huruf artinya kepadamu. Oke, berikutnya wa huruf artinya dan, ma huruf artinya apa yang, unzila. Unzila sudah kita bahas tadi, unzila fi'lul madi artinya diturunkan. Min huruf artinya dari, qabli huruf artinya sebelum, ka huruf artinya kamu. Jadi min qablika dari sebelummu. Jadi ka yang berada di akhir kata ini menunjukkan sebuah imbuhan. Kamu berarti mu. Jadi min qablika dari sebelummu. Oke, berikutnya wa huruf artinya dan, bi huruf artinya dengan.
Al-akhirati. Al-akhirati isim. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa al-akhirati kita sebut dengan isim? 1, 2, 3. Ya, benar. Pertama didahului oleh huruf B, kemudian berawalan alif lam, kemudian diakhiri oleh kasroh. Jadi al-akhirati isim artinya adalah hari akhir. Al-akhirati artinya adalah hari akhir. Kemudian hum itu huruf artinya mereka. Yukinun, yukinun fi'lul mudhari artinya mereka yakin. Yukinun fi'lul mudhari artinya mereka yakin. Wabil akhirati hum yukinun, dan kepada atau dengan hari akhir mereka yakin. Oke, berikutnya kita bahas ayat 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humu al-muflihun. Ulaika itu huruf artinya mereka itu, ala huruf artinya di atas, hudan isim karena tanwin isimnya artinya petunjuk, min huruf artinya dari, Rabbi isim. Rabbi isim. Kenapa Rabbi itu isim? Pertama karena didahului oleh huruf min, kemudian bergabung atau bersambung dengan huruf him yang berada di kolom 25. Berdasarkan metode tamyiz, kalau dia bersambung atau dia terdiri dari kata majmu', maka kata sebelumnya itu kita sebut dengan isim. Jadi Robbi isim karena kata majmu'. Oke, Robbi isim artinya Tuhan, him huruf artinya mereka, wa huruf artinya dan, ulaika huruf artinya mereka itu. Humu huruf artinya mereka. Al-muflihun isim artinya orang-orang yang beruntung. Sekarang pertanyaannya, kenapa al-muflihun itu kita sebut dengan isim? 1, 2, 3. Ya, benar. Karena berawalan al-muflihun. Jadi kalau ada kata diawali oleh al, maka kata itu sudah pasti dia adalah isim. Oke, al-muflihun apa artinya? Al-muflihun artinya adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Berikutnya kita bahas ke ayat 6. Inna allazina kafaru sawaun ala him a anzarta hum am lam tunzir hum la yu'minun. Kita bahas inna huruf artinya sesungguhnya, allazina huruf artinya orang-orang yang, kafaru. Oke, perhatikan katanya. Kafaru berakhiran waw dan alif, timbangannya fa'alu, maka kafaru itu adalah fi'lul madi. Kafaru itu fi'lul madi karena berakhiran waw dan alif dan memiliki timbangan yang sama dengan fa'alu. Oke. Kafaru fi'lul madi artinya mereka kafir. Sawaun isim karena berakhiran tanwin. Sawaun isim karena berakhiran tanwin. Artinya apa? Artinya sama saja. Sawaun ini termasuk juga dengan ke dalam kelompok isim 3 digit yang sering diulang. Berikutnya ala itu huruf artinya bagi atau di atas. Him huruf artinya mereka, a huruf artinya apakah. Jadi a ini adalah masuk kelompok huruf yang
kelompok huruf yang ke-19. Apakah, Allah, ingatlah. Oke, berarti itu lagunya. Bapak yakin dan percaya anak Bapak sudah hafal. Oke, A itu masuk ke huruf, masuk kelompok yang ke-19. A itu artinya apakah. Anzarta, anzarta, perhatikan berakhiran ta. Kalau ada kata kamu temukan nanti, atau anak-anak Bapak nanti temukan kata itu berakhiran ta. Berakhiran ta, tanya yang ta seperti kapal. Tanya yang seperti kapal. Kalau ada tanya itu, Bapak ulang, kalau ada kata yang berakhiran ta, baik tanya itu berakhir berbaris di atas atau fathah, baik yang tanya itu berbaris di bawah atau kasroh, baik yang tanya itu berbaris di depan atau dhamma, baik yang tanya itu berbaris mati atau sukun, maka kata tersebut termasuk kelompok fi'il madi. Bapak ulang, maka kata tersebut termasuk kelompok fi'il madi. Bapak ulang, kata yang diakhiri oleh huruf ta, tanya yang ta seperti kapal, baik barisnya di atas, di bawah, di depan atau sukun, maka kata itu termasuk fi'il madi. Berarti dia tanya itu berada di akhir. Beda statusnya dengan ta yang berada di depan. Kalau tanya itu seperti kapal berada di depan kata, maka itu fi'lul mudhari'. Kalau tanya itu berada di akhir kata, maka itu fi'il madi. Jadi yang membedakannya adalah tata letaknya. Kalau di depan fi'lul mudhari', kalau di akhir berarti fi'il madi. Selanjutnya kita bahas artinya. Anzarta berarti kamu beri peringatan. Oke, anzarta kamu beri peringatan. Hum huruf artinya mereka. Am huruf artinya atau. Lam huruf artinya tidak. Tunzir, tunzir fi'lul mudhari'. Ini yang Bapak sebut tadi, kalau tanya itu di depan berarti dia fi'lul mudhari'. Kalau tanya di belakang berarti dia fi'lul madi. Sekarang tunzir berada di depan, berarti tunzir itu fi'lul mudhari'. Artinya kamu beri peringatan. Hum huruf artinya mereka. La huruf artinya tidak. Yu'minun, yu'minuna atau yu'minun itu fi'lul mudhari', artinya mereka beriman. Yu'minun itu mereka beriman. Berikutnya ayat 7. Khotama Allahu ala qulubi him wa ala sam'i him wa ala absori him ghisyawatun wa lahum azabun azimun. Kita bahas khotama. Khotama, perhatikan bentuk katanya khotama. Ketiganya khotama itu terdiri dari 3 huruf, semuanya berbaris di atas atau fathah. Maka ini menjadi catatan bagi kita, bagi anak-anak Bapak semua, kalau ada 3 huruf baris di atas semuanya, maka sudah pasti kata itu termasuk fi'lul madi. Jadi khotama itu fi'lul madi. Apa artinya? Telah menutup atau telah mengunci. Jadi khotama telah menutup atau telah mengunci. Allah itu isim, Allah itu isim. Kenapa isimnya? Pertama, ada awalan alif lam dia. Allah itu kata dasarnya ilah, ilahun, Tuhan. Oke, jadi Allah, Allah bergabung diawali oleh alif lam, jadi Allahu dia. Jadi diartikan dengan Allah. Jadi khotamallah, Allah telah mengunci atau Allah telah menutup. Oke, apa yang telah ditutup atau apa yang telah dikunci oleh Allah? Ala huruf artinya di atas. Kulubi, kulubi isim artinya hati-hati. Kulubi itu isim,
artinya hati-hati. Jadi Allah telah menutup atau telah mengunci atas hati-hati. Him, mereka, huruf itu. Kemudian wa huruf artinya dan, ala huruf artinya di atas, sam'i. Sam'i itu isim artinya pendengaran. Sam'i itu isim artinya pendengaran. Him huruf artinya mereka. Wa huruf artinya dan, ala huruf artinya di atas. Absori, absori, absori itu artinya penglihatan. Absori itu artinya penglihatan. Him, mereka. Ghisawatun, ghisawatun itu isim artinya tertutup. Oke, wa huruf artinya dan, la huruf artinya untuk atau bagi, hum huruf artinya mereka. Azabun, azabun itu isim karena berakhiran tanwin dan dia masuk kategori isim 3 digit yang sering diulang. Jadi azabun isim karena berakhiran tanwin. Azimun isim karena berakhiran tanwin juga. Oke, azabun artinya azab atau siksa. Azimun berat. Azimun artinya berat. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang berat. Oke, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang berat. Berikutnya kita bahas ayat 8. Ayat 8, wa huruf artinya dan, mina huruf artinya dari, annasi isim. Annasi isim, ada awalan alif lam, ada akhiran kasroh. Berarti karena berawalan alif lam dan berakhiran kasroh. Artinya apa? Artinya manusia. Man. Oke, man itu huruf artinya siapa. Tetapi dalam konteks ayat ini diartikan orang-orang. Bapak ulang, man itu huruf artinya siapa, tetapi dalam konteks ayat ini artinya orang-orang. Jadi man itu boleh diartikan siapa atau siapa yang atau orang-orang. Oke, yakulu. Yakulu itu fi'lul mudhari karena berawalan ya, artinya adalah mengatakan. Amanna. Amanna berakhiran na panjang. Berarti itu fi'lul mudhari. Bapak ulang, amanna berakhiran na panjang, berarti itu fi'lul madi. Amanna fi'lul madi artinya kami beriman. Jadi kalau akhiran na berarti itu mengandung konteks nahnu, yaitu kami. Jadi amanna kami beriman. Berikutnya bi. Bi itu huruf artinya dengan atau kepada. Allah isim artinya Allah. Wa huruf artinya dengan. Wa huruf artinya dan. Bi huruf artinya dengan atau kepada. Al-yaumi. Al-yaumi isim artinya hari. Al-akhiri. Al-akhiri itu isim artinya akhir. Amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Kita lanjutkan. Wa huruf artinya dan, ma huruf artinya tidak. Wa ma dan tidaklah. Hum huruf artinya mereka. Bi huruf artinya dengan. Mukminin. Nah, pertanyaannya, mukminin ini apa jenis katanya? Mukminin ini karena bersambung dengan huruf bi berarti dia adalah awamil. Berarti dia isim. Berarti karena awamilul ismi, karena didahului oleh salah satu pendahulu isim. Kemudian apalagi karena dia itu diawali oleh huruf mu. Ada awalan mu, mukmini. Mukminina ada awalan mu. Bapak sudah ingatkan kalau kata itu diawali oleh huruf ma, diawali oleh huruf mi, diawali oleh huruf mu, maka itu termasuk isim ma. Berarti menunjukkan makna tempat.
Mi berarti menunjukkan makna alat. Kalau mu berarti itu menunjukkan subjek atau orang. Jadi mukminina, orang-orang yang beriman. Muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Muslimina, orang-orang Islam. Jadi kalau ada awalan mu berarti maknanya orang-orang atau menunjukkan subjek. Berikutnya kita bahas ayat 9. Ayat 9, yukhadi'una Allah wa allazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Oke, kita bahas yukhadi'una berawalan yu, berarti dia fi'lul mudhari'. Berarti dia fi'lul mudhari'. Yukhadi'una fi'lul mudhari', artinya mereka hendak menipu atau mereka ingin menipu. Allah isim artinya Allah, wa huruf artinya dan, allazina huruf artinya orang-orang yang, amanu perhatikan amanu. Oke, berarti dia adalah fi'lul madi berakhiran waw dan alif. Apa arti amanu? Amanu artinya adalah mereka beriman. Wa huruf artinya dan, ma huruf artinya tidaklah. Yakhda'una fi'lul mudhari' artinya mereka menipu. Illa kecuali, jenis katanya huruf. Illa itu huruf artinya kecuali. Anfusa, perhatikan kata anfusa. Anfusa bersambung dengan hum, berarti anfusa ini adalah isim karena kata majmu. Apa arti anfusa? Anfusa itu berasal dari kata nafasa, diri. Berasal dari kata diri. Jadi kalau anfusa diri sendiri, anfusa itu adalah diri sendiri. Oke, hum mereka, anfusahum diri mereka sendiri. Itu anfusa diri sendiri, hum mereka. Kalau digabungkan anfusahum artinya diri mereka sendiri. Wa huruf artinya dan, ma huruf tidaklah. Yas'uruna fi'lul mudhari' artinya mereka menyadari. Yas'uruna fi'lul mudhari' artinya mereka menyadari. Berikutnya fi. Berikutnya kita lanjut ke ayat 10. Fi qulubi him maradun fa zada humu Allah maradun wa la hum azabun alimun bi ma kanu yakzibun. Oke, kita bahas. Fi huruf artinya di dalam, kulubi isim artinya hati-hati, him huruf artinya mereka. Fi kulubihim di dalam hati-hati mereka. Marodun isim artinya penyakit. Fi qulubihim marodun di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Selanjutnya fa huruf artinya maka. Zada fi'lul madi. Zada fi'lul madi artinya menambahkan. Humu huruf artinya mereka. Allah isim artinya Allah. Marodon isim artinya penyakit. Marodon isim artinya penyakit. Wa huruf artinya dan. La huruf artinya untuk atau bagi. Hum huruf artinya mereka. Azabun isim artinya siksa atau azab. Alimun alimun isim artinya pedih. Walahum azabun alim dan bagi mereka azab yang pedih.
Selanjutnya bi, huruf artinya dengan, ma, huruf artinya apa yang, kanu, kanu fi'lul madi, kanu fi'lul madi artinya mereka menjadi atau mereka adalah, yakzibun, yakzibun fi'lul mudhari', yakzibun fi'lul mudhari' artinya mereka berdusta, yakzibun mereka berdusta. Selanjutnya kita bahas ayat 11. Wa iza kila la hum la tufsidu fi al ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Kita bahas. Wa, huruf artinya dan, iza, huruf artinya jika atau apabila, kila fi'lul madi, kila fi'lul madi karena berakhiran fathah. Oke, kila fi'lul madi artinya dikatakan, la huruf artinya kepada, hum huruf artinya mereka, la huruf artinya janganlah, la huruf artinya janganlah. Tufsidu, tufsidu fi'lul mudhari', kalian berbuat kerusakan. Fi huruf artinya di dalam, al ardi, al ardi bumi, jenis katanya isim, al ardi isim artinya bumi. Qalu fi'lul madi artinya mereka berkata. Inna, inna huruf artinya sesungguhnya. Ma huruf artinya apa yang. Nahnu, nahnu huruf artinya kami. Muslihun, muslihun, muslihun itu isim karena berawalan mu artinya orang-orang yang melakukan perbaikan. Demikian anak-anak video pembahasan di ayat 1 sampai ayat 11. Ayat 12 sampai ayat 15 kita lanjutkan di video berikutnya.